Ya, halo, kembali lagi di podcast transportasi. Podcast yang berbicara terkait kendaraan listrik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan pada episode podcast kali ini kita akan berbicara tentang tren kendaraan listrik yang ada di luar negeri. Nah, kali ini gue, Sandro, mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan salah satu orang yang ada di negara Australia. Itu teman gue sendiri. Di sini ada Anselmo Jason. Halo Mo. Halo Dro, halo juga pendengar semuanya dimanapun kalian bisa mendapatkan podcast ini. Perkenalkan, nama gue Anselmo Jason, biasa dipanggil Momo. Jadi Ya, kenalnya on this point forward Momo aja gitu. Oke. Ya senang bisa bergabung di podcast ini dan bisa sharing-sharing pengalaman gue di sini, terutama berhubungan dengan kendaraan listrik di sini. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi di podcast yang ini gue mau ngomongin soal transportasi listrik yang umum gitu. Ya, Mm-mm. oke oke. Jadi kalau di Australia, kan kalau di Indonesia sekarang ini baru muncul yang namanya taksi listrik, terus MRT baru ada gitu kan. Hmm, Nah, kalau misalnya di Australia sendiri itu yap. gimana sih, Mo? Ya, jadi di Australia, sepengalaman gua di sini kita udah ada tram, udah ada bus, udah ada Oh, KRL, ya kan, oh ya subway ya. gitu ya kan, train. Nah, jadi semuanya kecuali bus ya, tapi Mhm. tram sama KRL itu mereka udah listrik sih. Gitu. Hmm. Mungkin tramnya mungkin dari segi teknologi mungkin masih agak tradisional gitu ya, kayak Oh gitu. tram-tram di San Francisco gitu ya masih ada kayak Oh, kabel di atasnya ya gitu. ya ya Tapi ya. tapi ya itu udah progresnya udah bagus sih gitu Mhm loh. mhm mhm. Kayak udah modern. Ya asal tahu, sorry, maksudnya kayak tram di sini tuh ada dua. Jadi ada tram yang ada kabelnya di atas sama Heeh. biasanya yang di dalam daerah-daerah city gitu. Nah itu Iya. tramnya tuh udah modern banget gitu loh. Oh. Lebih modern dari tram-tram yang agak tradisional gitu Mhm loh. mhm mhm. Gitu ceritanya di sini, Bro. Nah, kalau misalnya harganya begitu mau gimana, Mo? Nah, jadi untuk harganya harga naiknya begitu ya, Mhm mhm, tarifnya ya. ongkos naiknya gitu Iya ya, iya iya. tarifnya. Kita di sini ngomongnya pakai dolar ya. Jadi kalau Heeh. dirupiahin ya lebih baik untuk tidak dirupiahkan, tapi Australia dollar lah. Iya, Australia dollar ya. Australian dollar. Jadi Heeh. Australian dollar biasanya tram itu sekali naik biasanya lu harus tap ya kan, pakai Heeh heeh. kartu gitu ya kan. Nah, jadi lu tap eh, nah kurang lebih kayak $2 gitu sekali Iya lu iya naik iya. tram gitu. Sedangkan kalau naik train biasanya lebih mahal. Train itu Hmm. bisa $4 sekali naik begitu. Tapi either way ya sekali naik dan naik turun gitu ya kan. Pas lu masuk ke bukan masuk ke trainnya tapi masuk ke stasiunnya lu harus Mhm. tap. Pas lu keluar Oh dari ya, stasiunnya juga harus tap harus gitu. tap, iya. Sedangkan kalau tram ya betul. Sedangkan kan kalau tram sih bisa kayak lu Tinggal masuk atau masuknya gimana aja. gitu? Tinggal masuk ke Pas tramnya begitu ya? masuk ke Oh. tramnya begitu di dalam ada kayak sensornya and all that gitu. Gitu. Kalau misalnya untuk tram sendiri itu kan ada stasiunnya atau gimana, Mo? Jadi sistemnya tram itu ada stops dan Heeh. stopsnya itu banyak banget gitu. Jadi sistemnya itu setiap tram itu mereka tuh ngikutin sebuah rute gitu, ya kan. Oh. Misalnya di sini rutenya dikenal ininya gitu di kelompokinnya pakai angka gitu. Misalnya Hmm. rute yang sering gua naikin itu rute 109 gitu, Heeh ya heeh. kan. Nah itu tuh rutenya tuh jadi dari Box Hill dari tempat gue tinggal sampai ke Port Melbourne ya kan. Oh, iya iya iya. Itu jadi kayak nyebrang kota gitu ya kan. Heeh heeh. Iya. Dan itu tuh kayak stopnya tuh banyak banget gitu, dia kayak nyusurin sampai ngelewatin city Banyak juga ya, gitu loh. banyak rutenya juga Banyak ya. banyak Iya banyak iya. rutenya juga gitu. Nah, jadi sistemnya sih kayak gitu. Jadi berdasarkan rute gitu. Jadi kurang lebih juga kayak bus juga gitu ya modelnya ya. Iya, Banyak rute terus mungkin stopnya gitu ya. mungkin ya kelebihannya tram adalah dia nggak terlalu kena macet gitu. Iya 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 iya. Meskipun dia tuh bagian dari jalan raya, tapi Hmm. dia tuh nggak harus kayak melipir dulu. Karena kalau bus itu kan dia kan harus ngetem dulu Ya, kan, ya kan. stop Kalau di mana tram, ini dulu iya. ininya. Dan tram Terus itu diprioritaskan gitu, ya. Ya gitu, hmm. Bro, kurang lebih. Oke. Nah, kalau untuk bus begitu mau ada nggak sih yang listrik begitu mau?
Untuk bus sepertinya tidak ada sepengalaman gua gitu. Oh, Semuanya masih bus kayak bus konvensional begitu ya. pariwisata gitu. Maksudnya ukurannya sih segitu, tapi sebenarnya Ah, kapasitasnya nggak nyampe segitu sama sekali gitu. oh alah. Enggak, masih jauh sih dari bus pariwisata, palingan kayak AO gitu loh ukurannya, tapi Ah, lebih gede dikit. Nah, gitu bus di sini. kalau model kayak Transjakarta begitu mau? Ya, sebenarnya modelnya mirip kayak Transjakarta, cuma Transjakarta itu kan ya pertama-tama daerahnya terbatas, dia cuma di Jakarta doang dan dia Mm. cuma ngikutin satu satu jalur doang kan gitu. Benar Ya betul. maksudnya semua bus di sini sih kayak gitu juga. Tapi mereka tuh tapi mereka tuh apa ya? Mereka lebih bisa bermanuver gitu kurang lebih gitu. Iya iya Nah, iya jadi iya. Iya. kayak kalau Transjakarta itu kan ada garisnya gitu kan. Jadi lu tahu Mm. gitu ya kan Betul dia bakal betul. kemana. Ya kan. Sedangkan kalau Oh, bus ini bener-bener yang tahu rutenya mungkin cuma supirnya doang gitu loh, atau mungkin ya iya kalau iya iya misalnya gue iya udah iya. tinggal di sini dan kerjaan gue setiap hari naik bus gitu ya mungkin gue tahu, Ah, tapi ah, ah. tapi kayak bener-bener rutenya tuh nggak ditaruh di jalanan gitu loh. Rutenya Nggak jaraknya fix tuh juga jauh gitu ya. banget. Iya, Iya iya nggak iya fix. iya iya. Ya. Tapi semua Nah, orang tahu busnya itu bakal stop nah, sistemnya di sini semua orang tuh tahu busnya bakal stop di mana karena di setiap terminal, di setiap halte, di setiap tram stop atau bus stop gitu dikasih tahu, mm, oh ini ada rutenya misalnya rute 733 gitu. Nah, oh busnya iya bakal iya stop di situ. iya iya. Nah, kalau soal taksi gitu ada yang ini nggak sih mau taksi listrik gitu teknologinya? Taksi listrik sepertinya ada, Mm-mm. sepertinya gue pernah lihat, tapi gue nggak gitu mendalamin sih, kayak gue Iya nggak iya. gitu merhatiin taksi Heeh. listrik itu atau gimana. Tapi sepertinya ada. Mungkin masih baru Sering yang juga gue lihat kali ya. mungkin masih baru ya. Mm-mm. Uber palingan kayak Uber atau Oh, taksi tradisional gitu. Tapi taksi listrik maybe ada, tapi kayak gue nggak belum ini terlalu ya, belum ngikutin. terlalu kelihatan ya. Ya belum terlalu kelihatan. Iya iya. Sama sih kalau misalnya di Indonesia khususnya di Jakarta kan taksi Hmm, listrik juga masih baru banget sih. masih baru ya. Mm-mm. Baru yang dari Begitu. Grab itu mau Grab listrik begitu. Grab listrik, ya. Mm-mm, taksi Sepertinya gue listrik. pernah lihat kayak konsep kendaraannya gitu. Nah, tapi Iya gue iya. tapi gue nggak pernah lihat sih kayak di jalanan gitu mereka. Mereka tuh Mm-mm. sebenarnya udah beroperasi atau belum sih? Yang mana? Grab. Grab listrik itu yang Grab lu listrik bilang. itu baru di bandara mau kalau ini mau. Oh, Jadi ya oke dia oke oke. nganterin dari orang dari bandara mau ke mana bisa. Tapi kalau dari mana ke bandara belum ada begitu. Oh, oke oke. Berarti Masih dia belum umum bener-bener dia. ngetemnya di bandara doang ya gitu. Iya begitu. Ya oke. Ya, tapi bagus sih sebenarnya. Not too bad, not too bad. Oke. Nah kalau misalnya apa tren kendaraan listrik begitu di Melbourne itu gimana ya, Mo? Bagaimana? Maksudnya apa yang lu mau tahu? Kalau mis Banyak sih yang bisa gue kasih tahu kalau gitu. kalau misalnya di Jakarta kan masih baru-baru gitu, misalnya ada Tesla lewat lah. Terus Ya, kalau ya, ya. baru-baru ini dari produsen kayak Hyundai gitu kan ada keluarin mobil yang listrik yang agak terjangkau gitu loh Oh, oke. jadi udah mulai banyak Jadi begitu kalau di ya, Jakarta. ya kalau soal tram ya, tram listrik begitu ya. Gue Mm, denger nih sekitaran tahun 2025 mereka tuh mm. mau ada rencana taruh tram Melbourne's Next Generation Trams begitu. Ini gue baca dari The Age ya gitu. Jadi Oh iya iya iya. jadi yang gue tahu tahun 2025 tuh mereka bakal taruh kayak biasa lu tahu kan bro, tram itu kan ada relnya gitu ya kan. Iya Nah, betul. nah, ini ceritanya nggak bakal ada relnya begitu, nggak bakal ada rel dan Oh nggak bakal ada kabelnya di atas gitu. iya iya Cuma iya. pakai ban rubber wheels tulisannya. Jadi dia kayak kayak kereta gitulah, kayak Oke oke kayak oke. troli gitu, tapi nggak ada Iya iya. kayak troli tapi nggak kayak troli gitu ya kan. Nah, ini tahun 2025. Nah, Oh, jadi oh, ini oh, oh. gara-gara dapat injeksi dana gitu sebesar 1,5 miliar Australian dollar gitu. Oh. Ya, gitu. Itu perkembangannya yang gue tahu sih. Tapi Iya iya menurut iya. gue dari segi transportasi kita udah canggih. Mm, mm. Maksudnya it's not that gue gak pingin bakal ada kayak begituan, tapi kita sekarang itu sebenarnya udah lumayan canggih sih menurut gue. Oke oke oke. Nah sekarang gue mau ngobrolin tentang stasiun pengecasan mobil kendaraan listrik gitu ya mau. Kalau misalnya Yes. di daerah Melbourne ya terutama ya atau di Australia di Australia gitu
stasiun pengecasan itu udah banyak belum sih, Mo? Oh ya, gua bisa kasih tahu lu Mm-mm. kalau charging station di Australia itu tersebar banget, banyak banget di Australia. Tapi di Melbourne itu sebenarnya ada banyak banget charging station. Oh, Nah, dan charging station di sini ini kan untuk electric vehicle ya. iya betul. Nah, jadi mereka itu dibagi jadi dua tipe gitu. Gua nggak tahu ya Mm-mm. kalau di Indo kayak gimana, tapi jadi ada biasa yang charging station biasa begitu, sedangkan ada juga yang namanya supercharger gitu, DC charging stations begitu, dan ada banyak Mm-mm. banget di daerah Melbourne begitu. Apalagi di daerah city, wah padat banget nih. Tapi padat banget gitu kayak charging stationnya ya kan. Tapi kalau di Ah, luar Melbourne sendiri ada tersebar gitu iya iya. beberapa tempat. Dan itu punya pemerintah atau gimana sih, Mo? Jadi yang charging station biasa sih gak dikasih tahu ya. Maksudnya yang mana yang punya pemerintah, yang mana yang punya swasta. Tapi Mm-mm. ya pemerintah ada taruh beberapa charging stations juga di situ begitu. Oh, walah. Iya, iya. Kalau misalnya di Indonesia ya, Ya. itu charging station yang ada di Indonesia masih kebanyakan punyanya PLN begitu, Mo. Oh ya, oke Mm-mm, oke. mm-mm. Jadi mereka yang sekarang nyediain stasiun pengecasan baru ada dari PLN begitu. Ya, Mm-mm, mm-mm. oke oke begitu ya ceritanya ya. Iya begitu. Di sini seperti yang kita tahu, seperti yang tadi gue bilang, ada dua tipe ya yang punyanya swasta sama yang punyanya Ah, pemerintah. Salah satunya yang swasta itu ada yang namanya ChargeFox. Nah, ah, ah, ah. ChargeFox banyak banget. Sepertinya dari yang gue bisa lihat di sini banyak banget perusahaan swasta yang menyediakan Ada electric juga vehicle ya. charging stations ya begitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya bisa kita dengar tadi, berarti memang perbedaan yang ada di Australia itu yang paling mencolok kalau sama Indonesia itu ada tram itu ya, berarti ya. Iya, oh ya itu mencolok banget sih. Meskipun dan itu membantu banget karena tram itu menjangkau sampai ke daerah-daerah yang terpencil gitu, Iya, yang iya, iya. jauh, yang pinggiran kota gitu mereka juga ada di situ. Jadi itu membantu Mm-mm. banget. Iya, mungkin itu perbedaannya kurang lebih nggak. Kalau misalnya tren listrik sendiri ini kendaraan umum listrik begitu ya, berarti masih baru masih ya masih hampir sama juga mungkin ya sama Indonesia gitu ya. Ya kalau kayak taksi listrik dan segala macam sih, sepengamatan gua sih masih nggak terlalu Masih jauh ini ya, begitu. masih nggak Ya, terlalu jauh ya. Cuman kalau misalnya ya. untuk tram sendiri itu Oh memang ya, udah dari dulu ya. oh ya itu udah dari dulu dan Mm, itu mm, terus mm, mm, mm. diperbarui seperti yang kita tahu beritanya yang tahun 2025 itu. Bakal ada itu ya. Oke. Iya. Ya udah mungkin itu aja yang bisa gua tanya-tanya begitu, Mo. Terima kasih ya, Mo, Oke, atas informasi yang oke, udah ya, dikasih ya. iya Semoga sama-sama Dro. semoga sehat selalu. Oh ya, lu juga Dro, dan makasih juga Oke. udah mengundang gua ke podcast lu gitu. Gue seneng bisa Iya. diundang ke podcast lu. Semoga bermanfaat informasi yang gue bagiin di sini. Oke, terima kasih ya, Mo, informasi dan waktunya, Mo. Iya, no problem Dro. Iya, jadi itu dia perbincangan gue dengan salah satu temen di Australia tentang bagaimana sih perbedaan tren kendaraan listrik umum yang ada di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara Australia. Dan kalau bisa kita dengar tadi memang eh, perkembangannya mungkin Indonesia juga nggak kalah jauh ya sama Australia ya. Cuman yang membedakan di Australia mungkin dengan adanya tram itu teknologi yang hebat juga ya untuk transportasi umum. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. Kalau kalian mau nontonin podcast ini, kalian bisa cek di channel YouTube Transportasi Podcast dan juga mampir-mampir ke Instagramnya di transportas_e dan dengerin terus podcast Transportasi Podcast di Spotify. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.